ku jelema rahmat jeung Allah. Insyaallah dina ieu memberi pada bahas, tapi sekadar bukan misalnya mengatakan dan mengajarkan semua saling menasehati lagi dalam Rasul, perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi dia orang sami-sami nyobian itu melakukan terbagikannya sudah keras. Jadi dia gerakan-gerakan sholat sesuai saran aturan cara as-sunnah. Dan sengaja kami dimasihan dalil-dalil dengan gerakan baru mampu memilih menggunakan misalkan sholat di umumnya di masjid. Nah itu gerakan, nah posisinya itu, nah segala mana artinya. Nah di dia ayat keterangan gue pilih ke menakan misalnya pas di sholat menjadi sakit. Nah hadirin jemaah rahmati Allah, seperti mendengar berapa selingannya bahwa sholat merugikan pihaknya sholat lima begini. Namun jadi ya, alhamdulillah diperhatikan para saudara nyata bahwa sholatnya nyontohnya kasih hampus. Sholat nyontohnya kanjeng Muhammad. Tadi di awal pertemuan dibacakan solu kamar ra'aitumuni sholli. Maksudnya sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti ada patokan tidak mulai bacaan gerakan nyontohna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia ada namanya ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan bahwa dalam bacaan tetapi gerakan. Nabi Muhammad anu tinggal salat Rasul untuk nyamira. Jadi aya sahabat anu tinggal dari Rasul dina berbagai situasi sareng kondisi. Panjanten ieu menjadikan keterangan anu benten-benten. Anu awal pertama gerakan sholat diawali dengan berarti niat bela. Niat biasanya niat non kina mana. Gerakan pertama kita takbiratul ihram. Tadi dia silang gambar ya, tinggal ayat 2 posisi benten. Anu pertama gerakan takbiratul ihram, ngangkat kedua tanganna sajadah sareng kedua bahu. Nah, kita kalau kamu diletakkan. Tapi kalau kamu istri ada dia karena untuk meminat aurat. Dia pemahaman jawabkan. Anu pertama eta hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW jika berdiri sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu. Mankibaini di kedua bahu sejajar. Anu kedua dalil lebih enak keterangan di Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika membuka sholat sehingga kedua ibu jarinya sejajar dengan daun telinga. Jadi anu pertama masa bahu, anu kedua sejajar sareng telinga. Nah kalau pemahamannya harus ditebarkan gitu. Jadi pilih ke ibu mengatakan nah sholat dia enak dia saya dalilna terus jelas ayat dalilna anu lebatna buru-buru teuing ayat dalilna sakieu gitu. Ieu dalil anu sahihna kahiji bahu, anu kadua sejajar sareng daun telinga. Nah ieu sahih. Dan cuma punya anu benten, saya tahu sudah dalilna. Tapi yang jelas hadis
anu sahih anu langsung nonton gerakan Rasul takbiratul ihram. Terus takbiratul ihram ngaletakeun kedua pandangan aya perbedaan. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, terus pada pergelangan tangan lajengna pada punggung tangan kiri. Jadi hadisna ketinggalan punya gambarna ya. Posisi kahiji dina mana teh telapaknya telapak tangan kiri telapakna. Nah, ieu mah sesuai saran kondisi. Masalah kumaha? Misalnya kondisi sabaris, misalnya cekap ka 15 orang. Ternyata pas anu sabat teh mun aya 5-an. Nah, berarti biasa ambil mana? Nu pertama. Saya dalilna eta salat sendirian atau kondisi jamaah salat keluar. Jadi untuk pinuh meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tapi tetap jadi ieu di dada ini. Ditong dihatap. Tapi daerah ieu. Anu kedua, posisi telapak tangan menggenggam pergelangan tangan kiri saat kondisi jemaah padat. Tadi mah 5-an, jangan lengkap, jangan 10-an karena mulai rada sempit. Tadi lagi tarik pergelangan tangan. Saya dalilna. Yo beli hak ieu dan ieu saya ieu. Anu terakhir, posisi tangan kanan menggenggam punggung. Tangan tadi mah telapak kena tangan kiri saat kondisi jemaah padat. Jadi kami tos mulai 15 ada pinu biasa batasnya ke dia punya yang lebih kalau tangan kiri akhir. Nah, dan cuma kami biasa kita naon dia mah pilih misalnya dalam kondisi kilunya di ulama sakit dan dengan keterangan hadis jangan sampai mengganggu kepada jemaah yang lain. Sempit ditutup kayak gitu. Dia nggak ganggu tulisanis, tapi dia biasa dikondisikan. Apabila dilonggar, posisinya tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Apabila mulai padat di pergelangan, terus mulai ilum di tangan kiri batasnya tadi. Data, jadi kayak menggunakan cina tadi ada adalah. Bahkan ada jemaah di nonton jemaah nazir minggu di dalam tikima ya. Jadi saat pas takbir teh si panangan teh kieu pikahan abdi biasa dui kahir. Allahu Akbar. Allah dia langsung interview. Saya tahu ada dalilna. Tapi ieu mah dalil anu dicontohkeun usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat tos meletakkan tangan langsung ruku. Nah, ya hadis riwayat Imam Abu Dawud Rasulullah SAW mengajarkan sholat lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya dan ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Nah, bila ayat anu rukuna masih kene dina betis tapi dua lutut ternyata tepat sebab anu dicontohkan Rasulullah menyebutkan penanganan dina lutut. Nah, ketika gambarnya punya si kumutnya lurus kami disimpan saya gelas mau baik saking lurusnya. Tak kuno kami anu misalnya tulang atau mana terata atau merasakan lima kamu sempurna. Jadi posisi tangan kanu lutut saya kanu pingping saya kanu betis. Saya contoh ke Rasul. Bahkan dengan keterangan bisa dibaca di hadapna semuanya ada seorang yang sholat selama
tumanina. Ya pas langsung sempurna, pas sujud teh jadi sholat teh sia-sia. Nah, mereka itu contohkan sholat kita tumanina teh berdiam sebentar. Kita kan belum besok. Allah, tapi yang sampai saya memang mengembalikan sendi-sendi tulang tadinya geser berbagi eta tumanina. Ya karena di hadis ieu seueur keneh anu salat anu saukur sampai hukul gerakan dan sujud-sujud gitu nya, tapi teu keneh pahala. Nah, ada kemungkinan tidak nolak, tidak ruku untuk sempurna, tapi dalam sujud untuk sempurna. Nah, kami rada luas tapi pas tinggal ayat video dengan anu taraweh, loba belum anu dilupakan menit taraweh gerakannya cepat, tetap temannya kumaha gitu. Sedangkan saya rasa tadi banyak sekali anu 60 tahun. Jadi bakal 60 tahun untuk ditampi sholatnya lagi untuk sempurna di dalam ruku sareng sujudna. Nah, pas ruku lampu aya namina tidak bangkit dina ruku. Nah, di Imam Al-Bukhari di hadis sahihna Rasulullah SAW apabila ruku maka kedatangan beliau menunggang kedua lutut, kemudian meluruskan punggungnya dan apabila mengangkat kepalanya dan ruku beliau berdiri tegak sehingga setiap sendi kembali ke tempat semula. Jadi saat tersebut sami Allahu liman hamidah kemarin atau langsung sujud, tapi si sendi-sendi petualang tadi yang tersebut lurus kembali. Nah, dina itidal ya aya anu menafsirkan dua ibu bapak kata pas sholat atau tidak pas tidak ayat kiri besok pernah tinggal sami Allah liman hamidah terjadi tak teh menghapuskan kembali nate ayat awal kembali ke awal teh maksudnya ayat kembali ke awal sebelum sholat dia ayat kembali ke awal pas takbiratul tuh ihram. Jadi ada kata gitu. Dia apabila kayak tinggal atas gitu eta sah menghapus kena kembali semula pas takbir tiba-tiba. Tapi orang mah ayah hadis lagi sami kembali semula pas sebelum takbir. Tapi sebenarnya pasti jadinya sami Allah liman hamidah. Terus penggerak berarti batal. Saya pilih kayak menakan itu sholatnya sah. Saat tidak, ini namanya sujud. Dan tadi diterangkan dengan hadis untuk sempurna dan rukun sama untuk sempurna dengan sujud. Tayyibnya kami ayat 24. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatwa. Adapun sholat menurut cara ini mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut atau kedua lutut sebelum kedua tangan adalah dibolehkan sesuai dengan apa yang disepakati para ulama. Dan pas sujud aya anu lutut heula, aya tangan heula. Eta sami-sami sah. Di mangga bare sujud bare lutut heula, lutut langsung sujud aya tangan heula. Tangan kemudian lutut. Nah, ieu dina hadis diterangkeun boleh sahnya. Jadi tong pendudukan diperdebatkeun. Nah lutut heula. Aya dalilna bahwa ngami kedua-duana sah dari diawali lutut heula, tangan piku, telapak tangan heula. Nah, masalahnya ieu posisi kaki sami aya dua keterangan. Mungkin abing aya jadi keterangan bahwa Rasulullah SAW di hadis Aisyah satu
Tiba-tiba aku temuin beliau dalam keadaan sujud merapatkan kedua tumit kakinya menghadap jari kakinya ke kiblat. Dia pas sujudnya ayah anu muka ini kan kakinya, tapi ayah anu tumitnya berarti bagian belakang, menempelan bagian belakang. Saya anu ditinggal besar Sayyidah Aisyah. Kita di awal ditinggal kita saat kondisi dan situasi. Nah, gimana istilah dengan kondisinya Rasulullah untuk sholat, ternyata tumitnya di didapatkan. Tapi kayak di keterangan anu untuk didapatkan. Saya sami-sami sah karena menurut cuma si jari-jari dilipat menghadap ke arah kiblat. Gitu tapi di jilok artinya jari-jari nanti. Nah, selanjutnya ayah duduk antara dan sujud. Saya memastikannya seueur abdi salam berbeda mengatakan kamar kali kami duduk di antara sujud ulah nyingkukeun sampean. Kalau saya kira berarti ditumpuk sampean ditumpuk gitu lah. Jadi nya ditumpuk-tumpuk. Sedangkan di keterangan Rasulullah SAW, nah ibu yang menghamparkan kaki kiri di kaki kirinya dihamparkan, dia duduk di kaki kiri, kaki kanan ditegakkan, tapi dilipat. Dia saya ditumpuk kanan yang kiri tumpuk gitu, tapi yang dicarikan kaki kiri, kalau kanan itu kan. Dan tadi contohkan ke Rasul. Kami yang ditumpukkan dan kayak dalilah. Nah, intinya, cuma kalau ini masih akhirnya anak itu, dia ayah dalilah. Kami ditumpukkan mah lepas. Terus tasahud. Saya posisi tasahud atau iktiros. Meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut yang kiri dan menjadikan siku tangan kanan di atas paha kanannya, kemudian menggenggam kedua jarinya dan membentuk lingkaran, kemudian mengangkat jarinya. Tasahud awal kami sekarang duduk antara sujud. Nah, anu dilihatkan di kelompok posisi tangan kiri ada di paha kiri, tangan kanan dilingkarkan dan bentuk lingkaran tasahud. Nah, tasahud akhir tahiyat kami, tapi posisi tahiyatnya pengulang kaki kanan telah meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya sembari memberi isyarat dengan tunjuk posisi tahiyat. Saya dia benar-benar dina angkat telunjuknya ayah anu di awal, ayah anu pas asyhadu alla ilaha illallah, ayah anu mah anu digerakkeun. Saya aja dalil-dalilna anu jarina tergerak, ya dalilna ayah gede anu jarina gerak ketika berdoa ayat oke dan iman. Nah, jadi masalah mapas kita kumaha mau pilih masih kene ayeuna seueur naon anu bermasalahkeun dina gerakan-gerakan salat sehingga tetangi kita akur. Asih tuluknya salatna adalah salat di masjid itu menjadi salatnya di masjid ieu. Saya tamam lepas mesti ada non ngarang namanya bahwa Islamnya dalam kita sami ya umat Islam dari NU versi Muhammadiyah tetap salat di masjid dan membedakan mungkin tata cara silakan masing sesuai dengan dalil ayat ini. Yang terakhir salam. Nabi SAW ketika bersalam kanan ke kiri dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga terlihat putih giginya. Jadi pas
nengok teh tong kieu teh kelihatan ngumpul ieu na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya tong leuwih ka apa penting aya teh assalamualaikum. Eta teh ayeuna. Tapi anu dicontoh ke Rasul sehingga kelihatan di sebatas ngumpul. Eta dina gerakan salat anu contohkeun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata dina gerakan salat teh sangat saeukeut gerakan ngumpul atau sebenarnya ngumpul. Ternyata banyak peneliti anu melakukan penelitian tentang mujizat gerakan salat dimulai takbiratul ihram menuju ke salam. Yang pertama, gerakan takbiratul ihram angkat panangan. Makanya dia rumusna cara Rasulullah kedah tumaninah. Dan tumaninah rumusna. Gerakan takbiratul ihram dina segi kesehatan nyata kaboh lu melancarkan aliran darah. Jadi dina ketiak jadi ada semacam kelenjar. Jadi tiap kelenjar itu biasa berfungsi ketika orang menggerakkan tangan. Allahumma jadi sebenarnya laun bapak. Kelenjar itu berfungsi ketika angkat kedua tangan. Saya mesti teliti kepada ahli-ahli kelenjar getah bening. Nah, kena siap programnya. Dan biasa berfungsi ketika mengangkat kedua tangan ke takbiratul ihram. Terus posisi jantung mengirimkan darah melancar ke seluruh tubuh. Dalam oksigen, jadi sekadar diumpul. Ternyata diteliti dengan oksigen, darah sarana lancar ketika takbiratul ihram. Nomor dua posisi ruku. Tadi ruku. Ruku yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus derajat posisi 14 ya cairan mal baik berarti posisi rukuna sempurna. Posisi ruku kita menjaga kesempurnaan tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan fungsi saraf. Nah, pas ruku posisi jantung saraf otak teh sejajar pas ruku. Sekarang melatih fungsi lutut dan otot. Nah, jadi ternyata kedah tumaninah. Umumnya harus cobain berarti non daya khasiat dina gerakan-gerakan sholat. Terus intidal fungsi kesehatan nyata kalau pada si postur. Jadi ngayakeun gerakan saat sujud sareng ruku nyempurnakeun tulang-tulang. Sareng ngabantu kana organ-organ pencernaan. Atas tidak ayat sujud. Nah, ayat namina ilmuwan orang Amerika mengenai idealma. Jadi beliau itu seorang peneliti neurologi, ahli ilmunya saraf itu. Dia pas meneliti dina otak, dina saraf otak teh aya urat saraf anu teu kalirik itu darah. Jadi si peneliti teh teliti dina otak ternyata aya urat anu teu kalirik darah. Nah teh sakieu sampai ke penasaran untuk mencari dia. Contoh hari ninggal aya anu sholat di masjid pas dina keadaan sujud. Akhirnya si peneliti menyimpulkan bahwa sel yang tadi anu kosong dia biasa kealiran berdarah ketika dalam keadaan sujud. Peneliti ternyata harus pas sujud teh nu tadi kosong kalsian penting. Akhirnya naon beliau masuk Islam. Ternyata gerakan sholat teh sangat sempurna kalau kesehatan pas keadaan sujud. Makanya kalau yang menuju pada melahirkan ini sok sujud, dia
hanya melegakan dari momentasinya. Nah, sekarang itu pemiliknya pernapasan intinya pernapasan. Ketika imam langsung bernapas sujud langsung batuk ditarik dia ngalegakeun si paru-paru. Ternyata fungsi sujudnya sangat bermanfaat logika dina gimana diterapkan ke kesehatan ketika sujud posisi jantung kayak di atas, posisi otak kayak di bawah sehingga darah dan oksigen yang bersih langsung tetap. Biasanya mencerdaskan. Dia terus lalu penyakit sok pusing, vertigo, coba sujud. Nah, di sana tadi ada tumanina, sujud, nah. Terus sujud mau posisi duduk. Nah, dalam posisi duduk, saya duduk iktiros, saya duduk tawaruk. Duduk iktiros kita naon? Pas tasawuf awal. Mengganggu penyakit prostat atau apa-apa. Ternyata posisi duduk terus sangat bagus membantu penyembuhan prostat di pembesaran kelenjar aja prostat rusak pekser kayak gitu. Nah, posisi duduk iktiros jadi si kaki itu kan kanu pantat dinanya pantat itu akan sehingga membantu karena perbaikan otot di belakang timbul. Tapi tetap tadi syaratnya dah cuma kaum belum busuk dilakukan. Jadi selain niat ibadah, yang kita senang kalau kesehatan orang sedayakan. Nah, terakhir gerakan salam. Gerakan salam biasanya tuh reaksi otot leher. Tadi nakaku masalah kan assalamualaikum jika ajakin. Nah itu merupakan bukan kurang lima namanya sholat mumpul ibadah, tapi ke orang lalu dulu ketika diteliti penasaran itu gerakan naon sehingga orang barat mah yang menyampaikan gerakan sholatnya sampai gerakan yoga juga terang yoga senam yoga terangnya kita juga oh ini seperti yoga gerakannya gerakan yoga sampai itu dia pikir yoga jadi memikirkan sesuatu hal menarik tenang kita sholat kami sholat tidak tenang kita tumanina tenang khusyuk kita menjalankan cuma sholat orang diterima ibadah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah rahimakumullah. Dia pembahasan dia dari kaidahnya saling pematahan, saling menenteng, menggurui, tapi yang sami-sami ayo orang memperbaiki sholat orang sadayana. Gua pilih nasna rezeki itu menghese segala masalah, segala susah. Dia berarti salat orang masih kene belum tahu tadinya asal-asalan. Ada sebatas kan memenuhi kewajiban ngumpul. Amal dan luhur asal ngumpul. Untuk mikir kumaha dia sholatnya jangan amalan orang anu ke bakal jadi amal ke di akhirat. Bahkan umpamanya sangat dia Bu di masjid Bandung. Jadi imam teh sebelum sholatnya ke jemaah nyarios anggap ini sholat terakhir kita di sini sehingga berarti merasa khusyuk. Nah gitunya, berarti orang ada lagi cuma mau tidak keadaan husnul khotimah. Cuma tidak kayak orang paling surga pas sujud mantunkeun nikmat aja. Mata kumaha muatan teh nyusakeun batur, muatan teu nyata nyari dalam keadaan suci dalam keadaan ibadah. Sebenarnya kali itu pas sholat sujud sebuah diri teta anu non teh kurang nyumbang ke Allah supaya cuma dibuatkan di keadaan husnul khotimah keadaan dengan husnul khotimah
gerakan sholat diusahakan cuma kedah nempelkan supaya menutup aurat. Misalnya Ustaz, tapi tinggal di Nusantara sholatan dengan yang kena atas itu tinggal misalnya berjalan jalan-jalan mau sholatnya digamis dengan yang kena sah tuh sah bagi naon bukan nama nanti dua orang taca biasanya sesuai masih kene kita ngange satu gamis nurada nyetak bilangnya nanti kita bagi jilbaban pakaian longgar untuk nyetak ketat sehingga di luar negeri mah sholat di trotoar di lapang biasa dari manggaran sih di luar negeri mah jika diurangi kadia sudah tadi foto kadia cina yang nawan kucing gitu jangan gitu mas pasti kantun sajadah gitu kan sholat maksudnya ya bahkan alhamdulillah kemarin di Inggris ternyata banyak mayoritas Muslim Kristen gereja mulai salvi dibalik orang akhirnya mulai dia Islam KTP gitu. Nah, ini kamu istri tadi ada di ditekan tujuannya supaya menutupi aurat. Bahkan ayahnya era anu kemarin viral video rumah anu sholat ternyata ayah kemudian di fokerna atas nonton itu menuju sholat ibu kemudian berbuat usul dia menuju sholatnya di bener nempel di tanah karena si ibu kata ayah videonya udah viral. Nah jadi perempuan kalau kita sholat ternyata kenal apa buat masih kira aja sahabatnya gerakan sholat usahakan menutupi aurat diberikan cara pemegang. Hadirin jemaah rahimahullah yang sholat dia bahkan nanti khusus diberikan sesuatu anu berat mesek bukan karena nukumah khusus teh sebenarnya pasti Allah bapak pasti langsungnya kebayang benar pokoknya dari masak dari rumah kunci di mana pas sholat mah langsung karamut PH candi bala sampai candi casa jadi dicelahan gitu mulai muncul. Nah karena khususnya sangat berat sebenarnya salah saya izin anu khusus menggambar sholat kita jinan bu jin anjab di kendali mah dimulai wudu dari sholat ngagamu wudu mulai ngakumah was-was maksudnya teh batal atau nanti itu tertentu di wudu kene sampai ada sholat kayak takbir terus mulai mengganggu pas niat mah masih kena musuhnya sholim para wudu di antara katin las Allah akbar mulai berarti kemana-mana kemudian data jin hanzal pemimpinan salah satu hukuman letak kata yang di dia dada kiri jin teh jin iya makanan non rasa was-was orang sedayana dia semakin orang was-was maka jin akan semakin tumbuh pasti was-was percaya ini gangguan sampai itu saya tugasnya jin teh. Nah, cara kumaha dia teh usahakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fatihah jelas teh. Amalna supaya teueutiklah rasa was-wasna. Nanti ayeuna tuh sadar anu salatna nya kitu kene. Kadang sok dimusuh-musuhkeun pas di rakaat, ieu teh 3 rakaat atau 4 rakaat. Sok itu ya katanya ternyata itu ya teh jin-jin ngagangguan. Nah, sabar kalau kumaha carana ketika sholat
usahakan memahami tidak bacaan-bacaan sholat. Jadi bayang ke lapat Allah, bayang ke Ka'bah, atas itu supaya besok, bayang ke lapat Allah, bayang gininya. Kalau bayang rumah, tapi kalau ulama menunjukkan pahami tidak setiap bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Contoh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini perlu paham, otomatis nanti bakal tusuk dengan bacaan. Maka upami berjamaah mendahulukan bacaan imam pada sujud. Tadi kita sholat bahkan ayat nanti Rasulullah menunjukkan ketika berjamaah usahakan memakai wangian. Terus sampai ibu terus tuang jengkol, terus tuang betei, bawang, dan gosok gigi di masjid. Nah, malam dolin. Sehingga dengan hukuman kita lalu makruh. Nah, diusahakan jangan sampai mengganggu jemaah sanes. Tapi pasti enak ketika ganggu dia sholat tamu kan itu kebusuhan. Dia supaya sesuai esek, tapi dia selir gangguan. Nah, termasuk bahkan yang ulama menjelaskan ketika di masjid sedang baca Al-Quran terus saya menetapkan salat sunat, terus nyelap membaca Al-Quran supaya non dengan kamu kanu tepat. Sebab posisi orang ketika sholatnya non menuju berkomunikasi sama Allah. Mau naik kuda lompat. Kita naik kuda lompat. Nah, kecuali Rasulullah cuma naikkan buktulu asroda ini. Rasulullah cuma ketika sholat memilih anu hidung dua, kudu dibunuh namanya kalau jogging sarang perai. Dulu tujuan tempat tiba-tiba perai lewat. Saya tahu cuma bunuh lah, bising bahaya. Dan kemarin menuju cumbu kata beri, semua tahu. Tahu kita cekap sebab menunggu. Nah tadi kita pun sebab kita jiwa mengancam kamu jiwa bernyawa bersedia. Dibandingkan asroda ini teh hewan kamu di sana biasa ngabunuh manusia kalau cengking orang. Maka Rasulullah dulu. Kita punya pertanyaan. Ustaz mau sholat makanan boleh mentah mentah. Namun bentar sok karena busuk maca ieu jenengan sarung merek sarung. Madimu harga baca salat teh. Tah ieu jenengan sejadah tak mampu bentar tahu beureum. Kami ninggalin hadis tadi berarti cuma kita keadaan bentar mungkin Rasulullah merintahkan untuk dulu tapi belum itu bakal tinggal orang yang terjadi. Nah tiku maaf kami tadi teh segangguan yang sholat makanya kami netapan itu usahakan tahu seger pakaian-pakaian menang mengganggu karena jemaah sanis oke kan mengacu partai itu segala tulisan tak baju pokoknya pasti polos bodas biru supaya tadi teh ente mau kamu jemaah sanis terkadang kita sarungnya sami tulisan merek diusahakan mereknya di keluarga kayaknya di keluarga jadi menuju sholat menuju busuk masalahnya kita mengganggu kamu kehusuan sholat. Tadi dina sholat. Nah, Rasulullah menjelaskan ketika berjamaah, makanya imam sakingan, suhu pakum,
luruskan sapna. Jadi luruskan sapna. Caranya kumaha tadi sanes ngaluruskan ujung sampean tapi Rasulullah ngajarkeun ujung tumit. Tumit itu maksud sederhana guncangannya sehingga sajadah taraknya benak. Nah, kami patokannya tak insya Allah lurus sajadah. Jadi untuk patokan ujung jari selalu nama benda-benda air panjangnya ini kita bakal lurus. Nah, air nama kan ayahnya patas tina sajadah dan dia garis patokannya kita garis tina sajadah. Karena suatu hari Rasulullah SAW menetapkan tapi tayang garis tina salatna. Ayeuna kumaha anjeunna ngalawan pedang ada garis saking bagaimana ya sap anu lurus ada garis di pedang. Nah, minurah mah kaosnya kan tidak terang juga saya garis-garis batas. Tujuan kumaha kamu nyempurnakeun salatnya pedang tertib. Dia tak asal aja. Nah, jangan salah cerita tumit cara pundak. Tapi nahan di kabah muter memang patokan intinya langsung menghadap Ka'bah. Jadi kiblatnya langsung tadinya tak bulan gitu ya. Lagi dua lama tebih dan akhirnya ternyata ada posisi Ka'bah ada nyerong kanan. Ya kadang pilih namanya tempat di masjid Pemengsin, di masjid Sanes. Ternyata gitu seueur anu kiblatna terus kemudian Pemengsin asal musola ya. Ayo harus sakieu deui geus ya kan. Nah gitu itu diukur lah. Diukur lah. Nah usahakeun yang lah semacam aplikasi kamu mulai kenal kiblat kumaha. Terus pasal belum terang yang niatkeun oleh wajah tua ciadil tadi batas sama dua Abu Hanifah. Niatkeun gitu. Ya termasuk anu kamu beribadahnya suami dina salat dina bus. Salat dina bus kumaha? Pasti dia mah lurus ka kiblat. Berarti bisa belok kanan. Apakah kena nuturkeun belok kanan itu salat tinggi tetap nama sholat tapi itu tadi wajah tuan diadil dari batas sama Tuhan dan Empat niatnya karena Allah SWT kata dina keadaan dan kondisi tertentu. Hadirin jemaah rahimahullah. Dina firman diberikan surat Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar fasholli lillahi. Dina awal fasholli tadinya sholat, enak wanhar kurban. Nah, ini ketitipan amanah. Jadi insya Allah Masjid Ar-Rahmah bari ngayatkeun namanya tabungan kurban. Di tabungan kurban kalau jemaah kalau kan sanes lah tujuan supaya orang punya motivasi dulu niat kalau orang hoyong melarikan orang terus dan penerima dari kurban dia kedai motivasi kalau payung tapi hoyong kurban yang masih kanu sanes. Jadi dia ketika awalnya di Pak Haji Munir si mungkin ada di di sekitar Aromatnya ada dari yang kurban sanesna. Jadi ulah di Jepang sadayana supaya masyarakat masyarakat ayo orang motivasi di orang sadayana supaya orang dimampukan kalau kurban. Artinya dan insya Allah jadi kayak yang penanggung jawabnya ada Bu Bibi sarang beliau dia petarasan mengenai teruskan
cara cerita amanah. Jadi mah nampung jadi ayat warga dia memberi korban yang ditampung di dia. Sekali-sekali gue, penting mah niat kurang harus dicatat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Niat baik mah niatnya kan baik tapi terlihat tetap dicatat. Tapi niat salah mah dicatatnya sama. Karena di dia supaya umatnya nampung sekali-sekali memotivasi supaya orang disambutkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dimampukan. Ya udah pasti orang itu mah masihan kalau oh iya tahun-tahun payun biasa berubah. Kami kalau ke domba kan kilo juta ini pengalaman domba palingnya cara kan 6,5 ya, berarti 250.000 per sasi ya, yang bisa tahun. Beli per sapi misalnya berarti dikali kilo ketujuhan nah dina hitung-hitungan nah sebatas diterang besar komar jantan anu di nan berarti di mana bawah sampai dina fisik karena tapi dina niatan juga sampai ke pemikiran aku tujuan yang abis di mana tempatnya dalam buntut dalam lawan atau dalam berkorban memberikan harta orang kamu minta kamu berubah pasti niat mah laras dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eta kadinya tidak lama dan mereka benar kene dia sebenarnya tahu. Terus niat orang saya kamu berubah. Nah ya, jadi di aroma insyaallah yang ketabungan begininya kayak Bapak Ibu berbeda ya, mengasih jasa Bapak Ibu beli kayak Bu Yayu kamu lebih jelaskan memakai tata caranya. Jadi jemaah aroma ini kita berdua kesimpulannya dina materi dia ayo sami-sami memperbaiki suatu sadayana insyaallah Tuhan Rasulullah perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Yang kedua dina materi dia sanes guru sanes nyamatah dia sami-sami orang belajar harus sesuai dengan sunnah sareng Al-Quran. Belajar semua supaya sholat surah beres sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Usaha itu nusa demikian hampir tidak sampai kekurangan dan kelengkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah menjadi nilai ibadah sanesna. Sekarang awal mayuras sebelum kiamati sholat subuh gitu. Bahkan amal-amal sanesna sholat heula karena diisap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin sholat urang sadayana dikawin urang balik alasanna sholat dulu tingkatan tayana pemugi Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi karena sholat urang sadayana. Atur engkau berkahi majelis surat berterbaik berulang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa la sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha bi jami'il a'mali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa yuradiha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha as-salawiyat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdi al hajat.
وتعبدنا وتنصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا واقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أسرتنا وسهل أمور أهلنا وسهل أمور سادتنا وسهل أمور جميع المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الجماعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.